Kisah Utsman bin Affan. Ia bernama Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah, bin Abdus Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Selain dikenal dengan Abu Ammar, dia juga dipanggil Abu Abdullah dan Abu Layla. Utsman bin Affan dilahirkan pada tahun ke-5 tahun Gajah, sekitar tahun 574 Masehi. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abdus Syams. Sementara nenek dari ibunya, bernama Al-Baidah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni saudari kembaran Abdullah, ayah Rasulullah, dan ia merupakan salah seorang yang menerima Islam di awal perjalanan dakwah Islam. Ada dua versi yang menceritakan masuk Islamnya Utsman bin Affan. Versi yang pertama adalah, suatu hari, Utsman bin Affan memimpin kafilah dagang yang menempuh perjalanan ke Mekah dari Syam. Utsman mewarisi kafilah itu dari ayahnya yang sering melakukan perjalanan niaga dengan menelusuri lembah-lembah di wilayah Mekah, Syam, dan Irak. Cuaca saat itu sangat panas, sehingga Utsman pun memerintahkan kafilah menghentikan perjalanan dan beristirahat. Utsman beristirahat di bawah pohon. Keteduhannya membuatnya mengantuk dan tertidur. Beliau mendengar suara bahwa Muhammad telah menjadi nabi. Setelah terjaga, beliau teringat bibinya, Saudah binti Quraisy, seorang paranormal yang pernah meramal bahwa kelak akan datang seorang nabi di Mekah. Hati Utsman berbisik, tak diragukan lagi bahwa Muhammad adalah nabi yang diramalkan oleh Saudah. Beliau lalu menceritakan hal itu kepada Talha bin Ubaidillah yang juga sedang berteduh di sampingnya. Kedua orang itu tampak gembira. Kafilah kembali melanjutkan perjalanan. Setibanya di Mekah, mereka disambut sanak keluarga masing-masing, kemudian bertawaf di Ka'bah sebagai ungkapan syukur atas keselamatan rombongan dan keuntungan berniaga. Setelah itu, Utsman langsung menemui Abu Bakar dan menceritakan apa yang beliau dengar. Utsman dan Abu Bakar memang dikenal memiliki hubungan dekat karena sama-sama pebisnis. Abu Bakar mengatakan itu kabar gembira bahwa Muhammad telah menjadi nabi yang menyerukan tauhid. Setelah itu, Utsman segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan diri masuk Islam. Versi kedua, berawal ketika Utsman sedang berada di halaman Ka'bah. Ketika itu, beliau mendapat kabar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahkan Ruqayyah, putrinya yang sangat cantik dengan Utbah bin Abu Lahab. Mendengar kabar itu, Utsman menyesal karena telah didului Utbah. Ternyata sejak awal Utsman telah jatuh cinta kepada Ruqayyah, putri Rasulullah. Utsman pun kembali pulang ke rumah. Di rumah, beliau mendapati bibinya Saudah binti Quraisy sedang duduk-duduk bersama keluarganya. Saudah adalah seorang paranormal untuk kaumnya. Setelah melihat Utsman, Saudah berkata, "Berbahagialah, engkau akan mendapatkan kemuliaan 3 kali berturut-turut. Kemudian 3 kali, dan 3 lagi. Kemudian 3 lagi, sampai sempurna 10. Engkau akan mendapat kebaikan, dan dijaga dari kejahatan. Demi Allah, engkau akan menikahi gadis suci nan cantik. Engkau masih jejaka dan menemukan perawan." Utsman heran mendengar kata-kata bibinya, sehingga beliau pun bertanya, "Bibi, apa yang baru saja Anda ucapkan?" Bibinya menjawab, "Utsman, Utsman, engkau orang bijak dan fasih. Ia adalah seorang nabi dengan beberapa bukti. Ia diutus membawa agama yang hak. Ia datang membawa Al-Tanzil dan Al-Furqan. Ikutilah dia, janganlah kamu menyembah berhala." Saudah berkata lagi, "Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah yang datang membawa Al-Quran untuk mengajakmu menyembah Allah. Pusatnya lentera, ucapannya benar, agamanya membawa keberuntungan, perintahnya menjadi keselamatan, tanduknya menyerunduk, semua musuh akan tunduk padanya, teriakan karena terluka oleh tombak tidaklah guna, batu akan hancur, dan tombak-tombak akan terpasang." Setelah itu, Saudah pergi. Sementara mendengar perkataan bibinya itu, Utsman segera memikirkan apa yang baru saja dikatakan oleh bibinya tadi. Selasa pagi, Utsman menemui Abu Bakar untuk berkonsultasi mengenai apa yang telah diberitahukan bibinya tentang Muhammad. Melihat Utsman seakan sedang memikirkan sesuatu, Abu Bakar pun mulai bertanya. Segera Utsman memberitahu kabar dari bibinya itu. Mendengar cerita dari Utsman, Abu Bakar berkata, "Celaka engkau Utsman, demi Allah, engkau adalah seorang yang bijak yang mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh kaummu bukankah terbuat dari batu yang tuli, tidak bisa mendengar dan melihat, juga tidak bisa memberi madarat dan manfaat?" Utsman pun menjawab, "Benar, demi Allah seperti itulah keadaannya."
Abu Bakar berkata, "Demi Allah, apa yang telah dikatakan bibimu benar. Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Allah telah mengirimnya sebagai utusan untuk semua makhluk. Apa engkau ingin mendatanginya dan mendengarkan sesuatu darinya?" Utsman menjawab, "Baiklah." Mereka pun berangkat untuk menemui Nabi Muhammad. Saat itu, Nabi sedang lewat bersama dengan Ali bin Abi Thalib yang membawakan baju beliau. Melihat Nabi, Abu Bakar segera mendekat lalu berbisik ke telinga beliau. Maka, beliau kemudian duduk dan menyambut Utsman. Rasulullah langsung bersabda, "Utsman, sambutlah Allah untuk mendapatkan surganya. Aku adalah utusan Allah yang dikirim kepadamu dan kepada semua makhluknya." Utsman berkata, "Demi Allah, begitu aku mendengarkan sabda beliau, maka aku segera memeluk Islam dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya." Tak selang berapa lama setelah Utsman masuk Islam, Utbah putra Abu Lahab menceraikan Ruqayyah. Karena mendengar kabar bahwa ayahnya, yakni Nabi Muhammad menyebarkan agama baru. Seperti diketahui, Abu Lahab adalah orang yang paling menentang ajaran yang dibawakan Nabi Muhammad, Islam. Selain itu, Abu Lahab juga meminta putranya yang lain untuk menceraikan Ummu Kulsum yang merupakan putri Rasulullah. Utsman bin Affan yang mendengar kabar tersebut, segera meminta tolong Abu Bakar, agar melamar Ruqayyah untuknya hingga mereka akhirnya menikah. Ruqayyah meninggal pada saat berlangsungnya Perang Badar, sehingga inilah yang menyebabkan Utsman bin Affan tidak ikut serta dalam Perang Badar, karena harus merawat istrinya. Rasulullah kemudian menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kalsum, yang kemudian meninggal pada tahun 9 Hijriah. Para ulama berkata, tak ada seorang pun yang menikahi dua anak seorang nabi kecuali Utsman. Oleh sebab itu Utsman diberi gelar Zun Nurain, yaitu pemilik dua cahaya. Selama hidupnya, Utsman pernah menikah dengan 8 wanita. Dari pernikahannya itu ia dikaruniai 9 putra dan 6 putri. Berikut ini istri-istri Utsman beserta anak-anaknya. 1. Ruqayyah binti Rasulullah. Darinya Utsman memiliki anak yang bernama Abdullah yang meninggal pada usia 6 tahun. 2. Ummu Kulsum binti Rasulullah. Darinya Utsman tidak memperoleh keturunan. Ummu Kulsum wafat pada 9 Hijriah. 3. Fahitah binti Ghazwan. Darinya Utsman memperoleh anak bernama Abdullah yang juga wafat saat masih kecil. 4. Ummu Amr binti Judub, yang memberinya beberapa anak, yaitu Amr, Khalid, Aban, Umar, dan Maryam. 5. Fatimah binti Al-Walid Al-Mahsumiyah, yang memberinya 3 orang anak, yaitu Said, Al-Walid, dan Ummu Said. 6. Ummu Al-Banin binti Uyainah bin Hisyan Al-Fazariyah, yang memberinya anak bernama Abdul Malik, namun ia meninggal dunia di usia dini. 7. Ramalah binti Syaibah bin Rabi'ah, yang memberinya anak bernama Aisyah, Ummu Iban, dan Ummu Amr. 8. Nailah binti Al-Farafasah, yang melahirkan Maryam Junior. Ia termasuk kalangan sahabat yang pertama kali masuk Islam, orang yang pertama kali melakukan hijrah, salah seorang dari 10 orang yang mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah, dan 1 dari 6 orang yang saat Rasulullah meninggal, ia ridha terhadap mereka, dan ia juga adalah salah seorang sahabat penghimpun Al-Quran. Utsman juga merasakan penderitaan yang disebabkan oleh tekanan kaum Quraisy terhadap muslimin di Mekah, dan ikut hijrah ke Abisinia beserta istrinya. Utsman menyumbang 950 ekor unta, dan 50 bagal serta 1000 dirham. Dalam ekspedisi untuk melawan Bizantium di perbatasan Palestina, ia juga membeli mata air orang-orang Romawi yang terkenal dengan harga 20.000 dirham, untuk selanjutnya diwakafkan bagi kepentingan umat Islam, dan pernah meriwayatkan hadis kurang lebih 150 hadis. Seperti halnya Umar, Utsman diangkat menjadi khalifah melalui proses pemilihan. Bedanya Umar dipilih atas penunjukan langsung sedangkan Utsman diangkat atas penunjukan tidak langsung, yaitu melalui badan syuro yang dibentuk oleh Umar menjelang wafatnya. Masa pemerintahan Utsman bin Affan termasuk yang paling lama, apabila dibandingkan dengan khalifah lainnya, yaitu 12 tahun, dari 24 Hijriah sampai 36 Hijriah, atau 644 Masehi sampai 656 Masehi. Awal pemerintahan Utsman, kira-kira 6 tahun masa pemerintahannya penuh dengan berbagai prestasi. Di antara beberapa prestasi yang telah Utsman lakukan dalam mengembangkan Daulah Islamiyah adalah sebagai berikut. 1. Menumpas pendurhakaan dan pemberontakan. Setelah Umar wafat, ada daerah-daerah yang mendurhaka kepada pemerintah Islam.
Pendurhakaan itu ditimbulkan oleh pendukung-pendukung pemerintahan yang lama. Pemerintahan sebelum daerah itu masuk dalam kekuasaan Islam ingin mengembalikan kekuasaannya. Daerah-daerah yang mendurhaka itu terutama ialah Khurasan dan Iskandaria. Mereka menyangka setelah wafatnya Khalifah Umar, kekuasaan Islam telah berakhir. Utsman dianggap tidak sehebat pemimpin sebelumnya. Ia juga tidak mempunyai panglima-panglima perang yang dapat diandalkan. Mereka juga menyatakan kalau umur Utsman sudah tua yaitu 70 tahun. Mendapat berbagai fitnah, Utsman kemudian berusaha untuk menunjukkan bahwa Islam masih tetap jaya seperti pada saat Umar berkuasa. Untuk itu, Utsman mengirimkan tentara yang besar jumlahnya dengan perlengkapan yang cukup. Bala tentara ini dapat menghancurkan kaum pemberontak, serta dapat mengembalikan keamanan dan ketenteraman dalam daerah tersebut. 2. Awal penyebaran Mushaf Al-Quran. Karya besar monumental Khalifah Utsman adalah membukukan Mushaf Al-Quran. Pembukuan ini didasarkan atas alasan dan pertimbangan untuk mengakhiri perbedaan bacaan di kalangan umat Islam yang diketahui saat ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan. Pada saat itu, Hudzaifah ibnul Yaman merasakan perbedaan yang kian mencolok di setiap wilayah yang telah diperanginya. Ketika itu, Hudzaifah menyaksikan pertentangan antara penduduk Syam dan penduduk Irak. Mereka masing-masing memiliki pedoman bacaan tersendiri. Penduduk Syam memakai pedoman bacaan dari Al-Miqdad ibnul Aswad bin Abi Darda, sementara penduduk Irak memakai pedoman bacaan dari Abdullah bin Mas'ud al-Asy'ari. Kefanatikan menjadikan mereka saling mempertahankan kebenarannya masing-masing. Bahkan terkadang menyalahkan bacaan yang lain atau sampai pada pengkafiran. Hal itu membuka jurang perselisihan sehingga tersebarlah ucapan-ucapan jelek di kalangan masyarakat. Hudzaifah segera bergegas kembali ke Madinah untuk menemui Khalifah Utsman dan melaporkan masalah itu. Khalifah Utsman segera menanggapinya dan memanggil para sahabat untuk bermusyawarah mencari jalan terbaik dalam persoalan itu. Akhirnya diputuskan oleh Khalifah Utsman untuk segera menyalin tulisan dengan huruf yang sama dengan berpedoman kepada Al-Quran yang telah disusun dan disimpan di tempat Hafsah. Utsman menugaskan kepada Zaid bin Sabit, Sa'ad ibnul As, Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman ibnul Harits bin Hisham untuk menulis dalam bahasa Quraisy sebagai bahasa induk bila terjadi perselisihan. Tugas itu berhasil diselesaikan dengan baik dan Utsman memerintahkan untuk memperbanyak mushaf itu menjadi 5 mushaf dan dikirimkan ke berbagai wilayah yaitu Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah. Di negeri itu kemudian disalin dan diperbanyak demi untuk menyeragamkan bahasanya. Demikian juga Al-Quran yang sampai sekarang merupakan hasil salinan dari mushaf yang telah ditulis pada masa Khalifah Utsman dan dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. 3. Angkatan Laut Islam pertama. Kelahiran tentara Islam terjadi di saat Khalifah Utsman memerintahkan pasukannya untuk melawan armada laut Romawi. Waktu itu Khalifah sempat gusar, sebab selama ini kaum muslim belum pernah mengarungi laut untuk berperang. Ketika Khalifah Umar masih ada, dirinya sangat tidak menyetujui untuk berpetualang di laut. Utsman kemudian mengundang beberapa sahabat untuk segera mengadakan pertualangan di laut. Akhirnya pasukan laut terbentuk untuk pertama kalinya pada masa Khalifah Utsman. 4. Perluasan wilayah Islam. Utsman berhasil mengantarkan kaum muslim dengan mendapatkan berbagai kemenangan dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam. Kekuatan Islam kian bertambah dengan semakin luasnya wilayah Islam. Hingga Islam akhirnya dapat tersebar dan lebih terkenal hampir di seluruh belahan dunia. Zaman keemasan itu telah diperoleh kaum muslim. Perluasan pemerintahan Islam telah mencapai Asia dan Afrika seperti Herat, Kabul, Ghazni dan Asia Tengah, juga Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, dan berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan orang Persia. Peperangan yang terjadi pada masa ini adalah Perang Zatis Sawari, Perang Tiang Kapal, suatu peperangan di tengah lautan yang belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, Khalifah Abu Bakar, dan Khalifah Umar. Disebut Zatis Sawari, karena pada perang tersebut dilakukan di Laut Tengah dekat kota Iskandaria, antar tentara Romawi di bawah pimpinan Kaisar Konstantin. Dengan laskar kaum muslimin di bawah pimpinan Abdullah bin Abi Sarah, umat Islam mengerahkan lebih kurang 200 kapal. Adapun kegiatan pembangunan wilayah Islam lainnya, meliputi pembangunan daerah-daerah pemukiman, jembatan, jalan, masjid, wisma tamu, pembangunan kota-kota baru yang kemudian tumbuh pesat. Semua jalan yang menuju ke Madinah dilengkapi dengan hafilah dan fasilitas bagi para pendatang. Masjid Nabi di Madinah diperluas. Tempat persediaan air dibangun di Madinah, di kota-kota padang pasir, dan di ladang-ladang peternakan unta dan kuda.
Pembangunan berbagai sarana umum ini menunjukkan bahwa Utsman sebagai khalifah, sangat memperhatikan kemaslahatan publik sebagai bentuk dari manifestasi kebudayaan sebuah masyarakat. 5. Hal-hal lain yang pertama kali dilakukan Utsman, Al-Askari berkata dalam kitabnya Al-Awail. 1. Utsman adalah orang yang pertama kali memberi tanah kepada siapa yang berhak menerimanya. 2. Ia adalah orang yang pertama kali menebarkan bau harum di dalam masjid. 3. Ia yang pertama kali memerintahkan muazin untuk mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada hari Jumat. 4. Ia adalah orang yang pertama kali mendahulukan khutbah hari raya daripada salat. 5. Ia adalah orang yang pertama kali menjabat khalifah saat ibunya masih hidup. 6. Ia adalah orang yang pertama kali mengambil orang sebagai pengaman dirinya. 7. Ia juga yang membuat batas penghadang imam di dalam masjid karena khawatir hal yang menimpa Umar juga akan menimpa dirinya. Abdullah bin Sabah adalah orang Yahudi yang berasal dari Yaman. Sabah mengaku telah menjadi orang Muslim dan menerima ajaran Islam. Tetapi masuknya Sabah dalam Islam ternyata hanya untuk siasat dirinya untuk menghancurkan tatanan Islam. Sabah merupakan pembakar api permusuhan di antara kaum muslimin untuk menentang Khalifah Utsman. Ia berusaha untuk menggoncangkan umat agar terpecah belah. Sebelum Sabah melancarkan aksinya, ia terlebih dahulu mempelajari keadaan masyarakat Madinah. Ia berusaha untuk mencari kelemahan yang ada. Setelah mengetahui seluk-beluk kehidupan kaum muslim dengan segala aktivitasnya, Sabah kemudian mulai melancarkan aksinya, dengan berusaha menciptakan kepercayaan-kepercayaan, yang ia sebarkan berdasarkan kepercayaan atas cinta Rasul beserta keluarganya. Sabah mengatakan bahwa setiap Rasul telah meninggalkan seorang penerus. Demikian juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mempunyai seseorang yang diberi wasiat yaitu Ali. Ali adalah orang yang paling berhak mendapatkan jabatan khalifah. Menurutnya Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman dianggap tidak sah. Ia berusaha menggulingkan kekuasaan Khalifah Utsman dan memprovokasi hal itu demi mewujudkan niatnya. Tindakan Sabah lainnya adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang salah dan memutarbalikkan maknanya sesuai dengan kepercayaannya. Ia berusaha mengumumkan kepercayaan palsu yang diciptakannya sendiri. Ia kemudian menjadikan Kufah, Basra, Syria dan Mesir sebagai basis kegiatannya. Penganut Islam yang baru saja masuk adalah sasaran empuk baginya untuk mulai menanamkan kepercayaan palsunya itu. Propaganda Sabah dan pengikutnya ternyata mulai berhasil. Banyak kaum muslim yang terpengaruh oleh kegiatan mereka. Mereka menghasut rakyat untuk memberikan tuntutan-tuntutan palsu terhadap pemerintah yang sah. Hasutan melalui surat-surat palsu ternyata sangat efektif dan membuahkan hasil. Surat-surat palsu mulai disebarkan, mereka juga membuat surat palsu yang isinya bahwa para sahabat, seperti Ali, Talha dan Zubair mendukung kegiatan mereka. Para sahabat itu juga diberitakan sudah tidak sejalan dengan pemerintahan Utsman. Dengan mengambil ketiga nama tersebut, kepercayaan pengikut-pengikut Sabah semakin bertambah kuat. Begitulah cara orang-orang Sabah dalam melakukan kegiatannya. Hasutan-hasutan mereka lancarkan baik untuk menimbulkan kebencian terhadap khalifah maupun terhadap para gubernurnya. Setelah melewati masa yang penuh dengan prestasi, pada paruh terakhir pemerintahannya, khalifah menghadapi pemberontakan dan pembangkangan di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, pemberontakan lebih terpusat pada kebijakan-kebijakan khalifah yang nepotisme, harta kekayaan umum yang hanya berputar pada keluarga dan sikapnya yang tidak tegas terhadap sahabat utama. Adapun di luar negeri, pemberontakan lebih banyak berasal dari negeri-negeri yang ditaklukkan, seperti Romawi dan Persia yang menambah dendam dan sakit hati karena sebagian wilayahnya telah diambil oleh kaum muslimin. Juga fitnah yang disebarkan oleh orang Yahudi dari suku Koinuka dan Nadir serta Abdullah bin Sabah. Tuduhan nepotisme yang digulirkan oleh lawan politik Utsman mulai merebak yang diperkuat oleh kebijakan Utsman mengangkat kerabat dekatnya menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan. Adapun daftar keluarga Utsman dalam pemerintahan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. 1. Muawiyah bin Abi Sufyan, yang diangkat menjadi gubernur Syam. Beliau termasuk sahabat Nabi, keluarga dekat dan satu suku dengan Utsman. 2. Pimpinan Basrah, Abu Musa al-Asy'ari, diganti oleh Utsman dengan Abdullah bin Amir. 3. Pimpinan Kufah, Sa'ad bin Abi Waqqas, diganti oleh Walid bin Uqbah saudara tiri Utsman.
Lantas Walid dianggap kurang mampu menjalankan syariat Islam dengan baik akibat fitnahan minuman keras, maka diganti Said bin Abi As, saudara sepupu Utsman. 4. Pimpinan Mesir, Amru bin As diganti dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah, yang merupakan saudara sepersusuan Utsman. 5. Marwan bin Hakam, sepupu sekaligus ipar Utsman, diangkat menjadi sekretaris negara. Adapun pemuka-pemuka Islam, masih tetap bersedia membela Utsman dalam segala macam serangan terhadap beliau. Sementara itu, di antara keluarga Bani Umayyah melakukan berbagai macam kejahatan atas nama Utsman. Di antara perbuatan yang paling kejam yang dilakukan pembantu-pembantu khalifah itu atas nama khalifah, ialah surat yang menurut riwayat dapat ditangkap dari seorang yang sedang dalam perjalanan ke Mesir. Surat itu ialah surat perintah kepada gubernur Mesir agar membunuh dan mencincang-cincang Muhammad ibnu Abi Bakar beserta pengikut-pengikutnya. Surat itu memakai stempel Utsman. Saat surat itu diperlihatkan pada Utsman, meminta pertanggungjawabannya, tetapi Utsman mengingkari telah menulis atau menyuruh menulis surat semacam itu. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu sedikitpun akan surat tersebut. Namun saat diminta beliau untuk menyerahkan orang yang memegang stempel untuk diminta pertanggungjawabannya, beliau enggan dan menolak. Sudah tentu mereka tak dapat membenarkan sikap khalifah saat itu. Namun demikian, untuk membendung arus pemberontakan Ali dan putra-putranya bersama-sama pemuka-pemuka lainnya tampil ke muka. Hasan dan Hussein serta beberapa kawan-kawan menjaga pintu rumah Utsman menghambat kaum pemberontak yang ingin memasuki rumah khalifah. Adapun yang menjadi perhatian penting adalah sikap Bani Umayyah dalam pemberontakan ini. Justru pemberontakan dan amarah yang meluap-luap terhadap Utsman adalah akibat dari perbuatan mereka yang tidak bertanggung jawab. Dalam buku-buku sejarah tidak ditemukan sepatah kata pun adanya pembelaan mereka terhadap Utsman yang menjadi sasaran amarah ini. Tidak terlihat Marwan bin Hakam yang bertugas sebagai sekretaris negara, yang membantu khalifah menjalankan tugasnya saat ini. Tidak tampak pula Muawiyah dan pembesar-pembesar Bani Umayyah yang lain, yang telah Utsman angkat menjadi kepala-kepala daerah dan memiliki bala tentara yang hebat. Mereka telah membiarkan Utsman seorang diri menebus dan menerima akibat kesalahan yang ditimpakan padanya. Mereka menjauhkan diri dari Utsman semenjak gejala-gejala pemberontakan telah nampak dan semenjak pemberontakan sudah mulai mengancam Utsman. Sejarawan berpendapat bahwa mereka sengaja menghindar diri, untuk mengalihkan pandangan agar perselisihan ini dipandang sebagai perselisihan khalifah dan kaum muslimin, bukan perselisihan antara kaum muslimin dan Bani Umayyah. Akhirnya, peristiwa pembunuhan yang sangat tragis terhadap Utsman telah terjadi pada hari Jumat sore antara waktu Asyar menjelang maghrib pada tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Juli tahun 656 Masehi. Khalifah Utsman yang sedang berpuasa dan hampir berbuka puasa itu telah wafat setelah pemberontak-pemberontak berhasil menyusup ke dalam rumahnya saat beliau sedang membaca Al-Quran bersama istrinya Nailah yang selalu setia menemaninya dalam saat-saat genting tersebut.